Berikutnya kita akan membaca Al-Quran. Nanti ketemu hurufnya kita bahas. Surat naon ayana Pak Riki? Kemarin Iqra sudah selesai? Baik. Di atas surah Iqra ada surah Watiniyah. At-Tin. At-Tin ada huruf qaf enggak? Dalam surah At-Tin adakah huruf qaf? Yang mana? Ayo. Ya Pak ya. Laqad ya, laqad khalaq. Nah, itu qaf. Baik. Saya kira semuanya hafal surah At-Tin. Nanti bagian yang kebanyakan salah saya tulis dan nanti seterusnya diperbaiki di rumah masing-masing. Baik, surah At-Tin termasuk surat yang mudah dihafal. Maka kalau belum hafal, hafalkan. Karena dia masuk dari surat yang mudah dihafal. Ya. Jadi surat-surat itu beda-beda Pak. Ada yang mudah dihafal, ada yang sulit atau susah. Yang pendek susah dihafal itu kuliah. Kenaon? Mirip-mirip ya Pak. Maka ada imam. Gak beres-beres Pak baca kuliah. Bolak-balik. Nah itu. Untuk At-Tin ini mudah. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 1 apa bunyi? Wattini wazzaitun. Kesalahannya pada zaitnya. Biasanya orang baca wajaitun. Huruf dia zai. Zai sama dengan z. Ya. Wazzaitun. Coba wazza. Kerasa dulu. Wazza. Wazzaitun. Ya, di awal-awal kita belajar zai singkarasa. Wazza, wazzaitun. Kayak pamit wih dari wajah, bukan wajah. Wazza. Ya. Selanjutnya kalau suruh beli minyak zaitun ya beli minyak zaitun, jangan beli minyak zaitun. Itu salah lagi ya. Karena ini sudah jadi bahasa kita ya. Biasanya minyak zaitun. Wattini wazzaitun. Baik. 2 ayat dulu. Ya, inilah ayat 2 yang pada salah. Apa ayat 2? Waturisinin. Watunya betul, tapi yang digunakan hurufnya to, bukan huruf ta. Ya. Ini tu. Ini juga kok sama? Itu dia. Jangan sampai sama to dengan ta. Hurufnya beda, ya. Waturisinin. Nanti kita akan ketahui to dengan ta ini sama tempatnya. Ya. Ujung lidah dengan pangkal gigi seri atas. Ujung lidah kita nempel di gigi tos, gigi pangluhur, ya, belakang tapi atas. Atau gusi. Ujung lidah dengan gusi. Coba rasakan, ujung lidah nempel di gusi atas. Coba. Kayak nempel di atas ya. Nah, itu tempatnya. Adapun perbedaan utama sebelum tahu tebal tipis, huruf ta boleh pecah. Ta. Boleh, tapi kalau to tidak boleh. To nggak boleh. To nggak boleh. To bulat, dia tidak boleh nafas keluar. To sirotol tol to nggak boleh. Itu dulu ya. Nanti kalau ini watu, kalau dibaca watu sudah langsung ke sini, sudah langsung ganti huruf ta. Tapi kalau watu masih mending, belum tentu tak, tapi to tipis. Ya. Watu itu to tipis, tapi kalau watu tu itu sudah pasti huruf ta. Karena di antara perbedaan dominan pada
to dan ta, huruf to nggak boleh to. Huruf ta begitu, pecah. Ya, ada suara hamas. Baik. Kemudian huruf to ini huruf yang sifat dia itbaq. Apa itu sifat itbaq? Tebal dalam segala kondisi. Fathah, kasroh, dhammah. Kalau fathah oke semuanya. To rata-rata sudah to. Karena taunya to, ini taunya dari kecil. Sama dengan huruf yang lain, huruf-huruf tebal itu bukan pakai o, tapi pakai a. Tapi tebal, maka tidak monyong. To. Aslinya tidak monyong, tapi kalau sulit amat ya sudah to. Minimal untuk to fathah ini pada oke. Melainkan kemudian to dhammah dan to kasroh dia memerlukan ketebalan. Ya. Ya. Dan satu kata yang sudah jadi bahasa kita dan kemudian menjadikan semakin sulit kita menebalkan huruf to adalah kalimat batil. Difahami kalimat ini? Batil ya? Ini bahasa Indonesia. Salah atau jelek? Ya, rusak. Nah, batil. Adapun bahasa Arabnya dia adalah pakai to. Batil. Jadi banyak orang ngomong batil tapi batil. Ngomongnya aja udah salah maksudnya gitu ya. Doanya gimana? Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila itu suara to-nya. Ya, bukan batil tapi batil. Nah, ini fungsinya. Jadi huruf to kalau tipis ya batil. Ya, nah, nanti bagaimana menteorikannya? Yang di sini dulu yang pada waturi sinin. Pada waturi sinin kalau belum banyak belajar cukup monyong banyak-banyak. Watu, coba watu lagi watu. Nah, kalau monyongnya asa-asa watu. Jadi huruf ta. Tapi kalau monyong banyak-banyak watu itu sudah langsung to. Meskipun belum sempurna. Minimal kita tahu sekarang ketika mengucapkan watu monyong banyak-banyak. Karena di situ hurufnya to. Baik, itu dua ayat yang kesulitan kita. Baik, setelah saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Nah, yang zaitun ini monyongnya asa-asa. Zaitun antara monyong dan tidak monyong. Wattini wazzaitun. Nah, yang ini monyong banyak-banyak. Walturi sinin. Wahadza bergetar. Wahadzal baladil amin. Nah, dalam ayat keempat ada kha dan qaf. Ya. Laqad khalaqa. Laqad khalaqnal insan nih insan biasa. Insana fi ahsani taqwa.
itu qaf. Kebanyakan tidak tahu. Taqwim itu qaf. Ya. Ahsani taqwim seperti takwa. Sama ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Silakan. Khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa itu es, Pak, ya. Huruf ini es. Tapi lidahnya ke atas. Su. Unsur S-nya tidak boleh hilang. Su. Pokoknya mah ucapin es lidahnya ke atas. Coba. Su. Sa. Si. Nah, ini bukan digigit ya. Pokoknya lidahnya naik ke atas. Terserah mau naik kemana saja. Ya, boleh di ujung gigi, boleh di dinding gigi, boleh di gusi, masih bunyi su. Nah, tapi S-nya jangan sampai nggak ada, karena jangan ngikutin Indonesia punya tulisan TSA. Kalau TSA ada yang kedengarannya taknya, tuma, bukan tuma, summa. Rumusnya gampang, ngucapin S. Pokoknya mah lidahnya naik ke atas. Kalau rileks di bawah itu sin. Ya. Yang ini. Lidah di bawah sin, lidah ke atas sa. Hurufnya sama-sama S. Indonesia jadi TSA. Kumaha ngucapkan dia cobi? Tesa. Kan bingung. Sudah S tapi lidahnya naik. Cobian summa. Lagi sampai S-nya karasa. Nah, kalau dipakai bahasa sama saja. Coba. Bahasa sama saja. Ya. Kalau di makanan-makanan biasanya yang Jepang-Jepang itu. Ya. Sushi. Bukan itu mah. Ya. Taib. Summa radadnahu asfala safilin. Enggak. Summa radadnahu asfala safilin. Kalimat ini akan sering terulang dan sama saja. Begitu jumpa illal ladzina, kesananya pasti wa amilus sholihat. Amanu wa amilus sholihat. Itu kalimat yang sama terulang di banyak surat. Ya. Illal ladzi, zalnya sama dengan yang tadi. Ya, hadza illal ladzina amanu wa amilus. Nah, huruf shad juga sama. Kes biasa. Jangan aneh-aneh. Untuk wa amilus masuk dulu. Wa amilus bunyi dulu as baru so. Wa amilus so. Jelas ya? Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Silakan. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Jangan baca sho, salah. Sho itu shin. Sho, shi, ya, shin. Yang titik 3 itu ya. Ini sod. Sod itu sin biasa. Es biasa. Ya. So, tinggal kasih o aja. So. Seperti baso, soto, nah sama itu ya. Kemudian wa amilus solihati falahum nggak boleh pak, falahum ajrun jumpa yang tadi ghairu mamnun wa amilus solihati falahum
ajrun ghairu mamnun. Fa fifu af. Fama yukal. Nah, huruf zal itu paling mudah kalau dikaitkan dengan kaf. Ya, kadzab, ya, kadzaba. Fama yukadzibuka ba'in. Ba'du biddin. Enggak? Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaisa biasa. Alaisallahu bi ahkam. Biasa kayak kita. Bi ahkamil bukan tapi lagi. Ahkam dengan hakim sama. Bi ahkamil hakimin. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Satu huruf lagi yang sudah jadi salah dalam bahasa Indonesia adalah hakim. Jadi kita apa? Hakim kan? Pak Hakim dan Pak Jaksa. Hakim. Arab dia hakim. Semuanya hak. Hakim, ahkam, hukum, semuanya hak. Indonesianya sudah jadi hak. Hakim, hukum, ya, mahkamah. Nah, kalau mahkamah agak benar. Mahkamah ya, Mahkamah Agung. Itu sudah benar mahnya. Itu semua akar katanya sama, hakama. Tapi yang hakim dan hukum sudah salah. Kalau mahkamah itu betul, ya, karena dia hak. Maksudnya ini nanti agak berat membetulkan terkait dengan ini karena sudah jadi bahasa Indonesia yang sering, ya. Jadi kudu tahu bi ahkamil hakimin. Coba bi ahkamil hakimin. Begitu. Saya sekali, bapak-bapak sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Wa turi sinin. Wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun.
Fama yukadzibuka ba'du biddin. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu biahkamil hakimin. Baik, sekira itu untuk pembacaan. Grade kita yang kita ambil ini, yang saya praktekkan ini sudah mendekati teman-teman kita, saudara-saudara kita yang belajar dengan bersanad. Ya, jadi kalau pembelajaran metode talaki bersanad itu akan seperti itu. Dikenalkan huruf per huruf. Hanya memang yang kurang adalah kontrol. Jadi bapak-bapak belum dites oleh saya dan kontrolnya belum ya. Satu saat kapan-kapan. Atau yang hari Ahad mau ikut boleh, besok Ahad tidak seperti ini tapi saya di atas dengan beberapa orang saja. Itu lebih intensif ya, lebih fokus. Ini mah pengenalan saja. Nanti kalau kurang ada di YouTube ya, Nurul Iman, Masjid Nurul Iman, YouTube Masjid Nurul Iman. Tonton, like, komen dan subscribe. Jadi supaya dakwah ini berkembang. Baik, kita terjemahkan sedikit karena kalau kita tidak tahu apa isi Al-Quran, kata orang Sunda seperti monyet ngagu gulung kalapa. Kalau Al-Quran seperti keledai yang membawa kitab, jadi bawa wawai, tidak tahu apa maksudnya. Wattini demi buah tin, wazaitun dan buah zaitun. Ini sumpah Allah Subhanahu wa taala, tidak diperinci, tidak apa-apa. Yang penting kita tahu Allah bersumpah. Wa turi sinin dan demi bukit Tur Sinai. Ya. Gunung Sinai. Ya. Jadi Allah juga bersumpah dengan Gunung Sinai. Wa hadzal baladil amin dan demi negeri yang aman ini. Maksudnya negeri Mekah. Ya. Allah bersumpah dengan ciptaannya bebas, terserah. Allah, kehendak Allah kita serahkan kepada Allah. Maksudnya yang jelas ada kepentingan di setelah sumpah yang harus kita ketahui. Ya. Umumnya di surat-surat pendek adalah kalimat yang simple, ya, pendek, jelas, singkat, jelas. Ya, dalam surat-surat pendek, namanya juga surat pendek supaya difahami lebih cepat. Ya, saya juga tidak berbelit-belit, pokoknya Allah bersumpah nanti ada dengan bumi, dengan matahari, dengan malam, dengan siang, ada juga dengan nama-nama benda-benda di atas bumi ini, zaitun, tin, bintang langit tadi sudah, di sini adalah kota-kota yang kalau dilihat semua adalah tempat-tempat kelahiran para nabi. Termasuk Baladil Amin yang dimaksud adalah kota Mekah, tempat kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi korelasinya selalu ada. Ternyata ketika Allah bersumpah dengan tempat-tempat lahir Nabi, kalimat keempatnya tentang penciptaan manusia. Dimanapun dia lahir, dimanapun dia diciptakan oleh Allah, kondisinya sama. Laqad khalaqnal insana. Ya. Dan sungguh kami benar-benar telah menciptakan al-insan, yaitu manusia, fi ahsan, di dalam keadaan yang terbaik. Ya. Takwim penciptaan. Jadi manusia dimanapun dia lahir, kondisinya adalah sebaik-baik penciptaan, sebaik-baik bentuk. Ya. Terlepas dari kurang lebihnya sebagai manusia, orang mawayah warna kulit seperti ini.
Anu di Amerika mah putih ya, bule dan seterusnya. Itu masing-masing berbeda. Tapi dari semua itu yakini bahwa penciptaan manusia adalah penciptaan yang terbaik. Ya. Kalau memperinci sedikit ya, Allah tidak menciptakan muka kita ini kecuali memang pantasnya begitulah. Ya, hidung di tengah. Coba hidungnya digigir. Ya, Pak, ya. Ya, ini telinga ini pantas memang. Coba nggak pakai ini, Pak. Ya, kayaknya kurang ya. Ya. Di sebalik yang memang diberikan ujian oleh Allah agak kurang, agak kelebihan. Farik itu kelebihan hidungnya. Kalau Mas Daswin agak kurang. Minta tuh ke Fariki. Ini di sebalik itu semua, tapi secara posisi dia oke. Hidung ngadep ke bawah. Tidak ngadep ke atas, Pak, repot kita. Terus pakai payung tiap hari. Baik, itulah manusia. Tetapi oleh karenanya yang dilihat bukan itunya. Kemuliaan manusia bukan pada itunya. Karena summa rodadnahu asfala safilin, Allah akan jatuhkan. Rodad bahasa Sundana dirorot, Pak. Orang tadi dirorot. Ditarik paksa. Orang sehebat apapun postur tubuhnya dipaksa turun derajatnya kalau tidak sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita yang sudah ada di masjid wayah Pak. Ada orang lari pagi misalkan, meskipun tubuhnya gede tinggi, kayaknya nggak pas juga ya. Mestinya ada di masjid lah, subuh-subuh ya. Nanti agak siangan lari pagi mah. Kita aja merasa ya, wah, kurang tepat. Ya. Jadi maksudnya penciptaan kita yang sempurna ini akan dijatuhkan kedudukannya oleh Allah fi asfal. Tahu Pak aspal? Aspal sisi jalan. Tempat diinjak-injak ya. Kebo juga dirinya sapi kalau lewat ya. Itu diruntuhkan maruahnya sampai ke tingkat yang paling rendah. Ya. Karena safilin ya, ke tempat yang paling rendah atau serendah-rendahnya tempat. Ya, aspal itu jalanan ya. Kecuali siapapun dia, bentuk muka, bentuk rupa tubuh, kulit warna terserah. Yang penting kalau dia alladzina amanu wa amilus sholihat, beriman, beramal soleh, falahum ajrun ghairu mamnun, pahala baginya tidak putus. Artinya kemuliaan akan terus ada pada dirinya. Ya, kita sering sebut ketika baca hadis, nanti ada sahabat-sahabat Nabi yang secara fisik memang hitam, ya, badui lah dan seterusnya, tapi kemuliaannya sampai sekarang tidak hilang. Orang akan tetap sebut Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Orang azan disebut Bilal, ya, padahal Bilalnya sudah tidak ada. Itu ajrun ghairu mamnun, pahala yang tidak ada batasnya, melintasi berbagai bentuk rupa manusia. Ya. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Ini sudah beda tema. Keumuman orang ingkar ya karena tadi. Karena merasa hebat, orang menjadi ingkar. Menjadi melawan kepada Allah, mendustakan ayat-ayat Allah. Memangnya Abu Lahab tidak tahu kalau Nabi benar gitu? Tahu. Abu Thalib tahu. Abu Jahal komodai. Semuanya tahu kalau Nabi itu benar. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena kedudukan yang sempurna di kaumnya, terhormat dan seterusnya, Abu Lahab itu ganteng, Pak. Diceritakan dalam sirah. Kenapa disebut Abu Lahab tuh? Mukanya memerah. Ya. Karena putih kulitnya, kalau marah memerah. Disebut Abu Lahab. Ganteng, kaya lagi. Nah, dengan ganteng dan kaya rumasa teh ya. Gede rumasa. Nek Jawanya adigang adigung adiguno. Nah, jadi sombong Pak, menolak kebenaran. Ya. Maka orang-orang kafir begitu ditanya, kenapa mendustakan hari pembalasan?
ya, padahal buktinya nyata nampak, ya. Ya sudah begitu saja. Kemudian alaihissallahu biahkamil hakimi. Siap-siap saja. Nanti di akhirat ada hakim yang paling hakim. Ya. Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Yang tidak bisa disuap, yang tidak bisa dengan unsur kekeluargaan untuk meloloskan orang yang bersalah menjadi benar. Hakim yang paling adil. Kamil hakimin. Bukankah Allah adalah hakim yang paling adil? Maksudnya nanti di akhirat. Keadilan Allah di muka bumi terhad, ya, oleh hukum-hukum yang lainnya, ya, hukum kebebasan, hukum adanya setan yang bisa menggoda manusia yang tidak bisa dihindari. Ya, maka kadang-kadang seorang hakim menjadi tidak hakim, tidak adil. Bahkan hakim di penjarakan akhirnya. Kan aneh, Pak. Ya, hakim di penjara ada, ya. Itu seperti itu. Dan di akhirat ada Allah Subhanahu wa taala. Maka baik kita simpulkan, semua kita diciptakan dalam keadaan sempurna. Jiwa dan raga. Yang jiwanya sudah bagus, tambahkan. Raganya sudah bagus, ya, sudah ganteng, sudah tinggi besar, ya, kuat, sempurnakan dengan jiwa yang bagus. Jiwa yang bagus sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang belum perbaiki agar tidak kebagusan itu tidak ada nilainya karena dianggap jatuh ke tempat yang paling rendah, ya, karena kebanyakan merasa diri hebat dan seterusnya. Baik, dan ingat ada hukum Allah, apapun tindakan kita dunia kelak akan dimintai bertanggung jawaban. Semoga dimudahkan oleh Allah kita semua untuk memperbaiki diri kita, akhlak kita, iman kita, dan khususnya di bulan Ramadan Allah mudahkan kita menjadi hamba-hamba yang didapatkan oleh kita ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga itu menjadi pelajaran bagi saya dan umumnya bagi para hadirin. Mohon maaf jika ada kekurangan kesalahannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.